Saya rasa sebagai orang tua yang kita harus kasih adalah fondasi, tentunya adalah perspektif, wawasan yang luas, tetapi juga kemampuan untuk menghargai sesama. Betul. Dan perbedaan. Buah itu nggak akan jauh daripada pohonnya, gitu. Bisa jadi jalan dia berbeda sama kita, pilihan-pilihan dia berbeda, tapi kita harus hargai dan kita hormati dan kita berharap mereka menjadi baik. Hanya kita yang kita lakukan sebagai orang tua ya. Kita tuh harus punya kemampuan untuk mandiri. Karena orang tua belum tentu selalu ada. Sama kayak saya kan dulu, ayah saya meninggal, saya umur 18 tahun, terus saya pada saat itu saya memutuskan saya nggak mau ngerepotin ibu saya. Oke, sampai juga nih. Wow, rumahnya tadi tuh sempat agak nyasar-nyasar masuk-masuk, tapi untung ada Google Maps dan untung ada apa tadi? Aku minta tolong Sherlock, akhirnya sampai juga. Dan ternyata ini kayak bukan di Jakarta loh, lihat. Rumahnya enak banget dan dingin. Ini kita mau ke rumah siapa? Ayo. Superwoman, terus udah gitu punya karir yang bagus banget di dunia hukum. Terus udah gitu, dengar nggak ada suara kayak piano-piano gitu? I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shines of the thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. Assalamualaikum, pagi. Pagi, Apa kabar? Aduh, seneng banget. baik, alhamdulillah. Aku buka aja. Buka aja, oh ya. Buka aja. Nggak nyasar ya ke sini ya? Itu tadi sempet, untung ada Sherlock kan, Iya. ada Sherlock, jadi dikasih tahu belok dapat juga. Iya, Tapi emang emang tersembunyi banget ya. Iya, emang agak orang nggak tahu ada rumah di sini ya, terus agak bingung jalannya. Pas masuk, ini kayak bukan Jakarta. Aku ngerasa kayak hutan tropis gitu, jadi pohonnya gede-gede. Ya, emang nggak banyak mobil di sini ya, di dalam. Padahal di luar MRT ya, nggak MRT. jauh deh, jadi Makanya. dekat banget tempat MRT. Aduh, Pas seneng masuk. banget deh ini bisa ada kesini. Ih, makasih. Ini kita janjian kayak udah berapa? Udah berapa bulan nggak sih nggak jadi-jadi? Nggak tahu, kayak udah beberapa minggu. Bulan ya? Bulan ya? Berapa Bahkan dari tahun lalu deh kalau nggak salah, dari zaman pandemi kan.
Ih, tadi aku di luar dengar lagi main piano. Yang main piano siapa? Mbak Meli atau siapa? Aku lagi latihan sama anak MD, lawyer di kantor. Kita Lagi mau ada acara? Mau ada acara, iya. Oh, oke. Mau denger lagi dong, boleh nggak? Latihan aja terus aku nimbrung. Mbak Meli, apa kabar? Ih, Baik. ya ampun, ini cucu siapa? Karete lagi bangun ini menantu Clalia Ya sama ampun. cucuku Zoya. Ih, cakep banget. Ih, ampun, umur berapa bulan sih? Berapa bulan? Mbak Mel? 5 bulan. Udah mau 5 bulan. Iya. Ih, lucunya. Tadi dengar tadi nangis apa? Kebangun ya? Lucu banget, lucu. Iya, gitu. Ya ampun, Mbak Meli masa sih udah punya cucu sih kayak masih kayak masih berapa gitu, serius? Ini cucu keberapa? Pertama. Oh, 1. Mbak Meli kan putra putih kan ada 2 ya? Laki-laki. 2. Ini kan menantu, Oh, suaminya di London. Yang ini mana? mamahnya nih. Ini Dana. Oh, yang Ini ke-1. Dana. Iya, yang pertama. Ini anak kedua ini. Oh, iya. oke. Iya. Udah pada nikah dua-duanya apa belum? Enggak, baru yang pertama. Yang kedua masih koas calon dokter. Nah, Oh, iya. kalau si yang pertama Iya, di politik sama politik. itu. Ya. Wih, Mbak lihat foto dong. Ini waktu nikahnya. Ini waktu nikahnya Alia sama Mas Dana, iya. Oh, Itu ini oke. bapaknya anak-anak, Pak Hendardi. Loh, Iya. itu kan terkenal banget kan? Iya. Dulu tuh aku sering wawancara loh. Iya. Pak Hendardi. Iya, betul. Setara. yang zaman Ih, dulu. merinding. Ternyata benang merah Oh ya. iya, nggak jauh-jauh lah. Pokoknya Nggak semua jauh-jauh. kenal ya, dunia kecil ya. Iya. Itu ada banyak foto yang masih pada kecil-kecil semua lebih nih. kecil-kecil sih ya. Ini waktu itu kan ini waktu Dana waktu saya Iluni FHW ini. Oh iya. Ini ibu saya almarhum. Terus ini ibu bapak waktu dilantik dubes zamannya Soeharto kan bapak saya oke. dubes di PBB di Swiss ya. Keren banget. Iya. Ya, ini aku baby. Oh, serius? Mirip nggak sih tadi sama dia? Sama Iya, cucunya? mirip nggak sih? Itu Iya, aku. Iya. mirip loh. Digendong sama kakak-kakak. Aku sama anak bungsu. Oh, pantesan. Mbak Mel mau latihan lagi apa udahan nih latihannya? Kalau ada Indi kan jarang-jarang ada Indi, jadi mau ngobrol sama Indi. Mau ngobrol aja. Iya. Kalau gitu aku mau keliling rumahnya dong, boleh? Ini nyaman banget sih. Ya, asli. jadi ini rumah nih dulunya rumahnya tahu nggak Pak Idam Khalid? Dengar. Idam Khalid ya. Ini daerah ini nih semuanya rumahnya keluarga dia dulunya dari sini sampai ke depan. Segede itu sampai pesantren depannya. Oh, iya. Nah, ini rumahnya dia, tapi aku bangun ulang. Kayak dipecah-pecah gitu, dipotong-potong Ini kecil-kecil. satu rumah, ya, anak-anaknya. Jadi ini memang daerah. Berarti dari tahun berapa nih, Mbak? Kalau aku beli sekitar 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang Terus lalu. aku rebuild. Maksudnya ini Dari sih, nol. tadi ada rumah cuma kita bangun ulang aja gitu. Makanya gila, kan keren ini banget. ada musola gitu kan. Ya, terus aku tadi sempat yang ini Lewat mana masuknya harus dari sana sih. so tahu kan. Ini musola, Mbak. Musola. Ini pertimbangannya nih. Kan rebuild nih, rebuild dari nol kan berarti betul. kan. Kenapa musolanya ada dekat ruang tamu? Kan orang biasanya suka. Jadi ibu saya tuh bilang sambil lihat gini, boleh "Wah, nggak? boleh masuk." Ibu saya waktu itu bilang, "Mel, kamu kalau punya rumah segede ini, Iya. musolanya pun harus besar dong dan bagus supaya orang-orang gampang. Kita tentunya di kamar juga punya tempat untuk sholat segala Iya. macam, tapi ini kalau untuk tamu segala macam lah jadi seperti ini. Jadi memang apa ya? Karena Jarang-jarang loh, maksudnya kan biasanya orang ruang tamu, terus musola tuh agak ke belakang. Betul. Dan nggak segede ini gede banget. Emang tujuannya untuk tamu gitu. untuk tamu tapi juga untuk supaya ibu saya pengen saya selalu ingat untuk sholat sebenarnya. Karena ibu saya itu selalu menganggap bahwa ibaratnya kita mau udah ilmu seberapa tinggi, kalau kita nggak ingat sama Allah dan nggak ngutamain itu, jadi dibangun. Lalu ini saya terinspirasi di Madinah nih. Kalau di masjid di Madinah kan kayak gini, cuma ini cuma digambar gitu di atasnya itu. Oke. Iya. Wow, bagus. Itu ada ininya, Ada sedikit itunya. apa namanya? Mihrab. Iya betul. Yang buat imam kan? Iya. Sengaja dibikin. Iya. Wow, ini terinspirasinya dari Enggak, kalau ini sih ya dekor, tapi maksudnya dari atasnya untuk pas sholat di Masjid Nabawi, atasnya kan dia tuh kan pakai batu ya. Ya terus yang lain-lain mah dia beli murah meriah di Mekah juga nih. Iya kayak gini. sih. Tapi pas dipasang jadi lucu. Jadi gitu. cakep. Iya. Jadi Cakep. Iya. Seru. Kapan ya gue punya musola segede ini? Maksudnya Iya, walaupun sebenarnya Cita-cita loh. aku kan sehari-hari sendirian loh di rumah ini. sendiri. Iya, karena
Ya karena anak kan, maksudnya anakku kan tinggal sendiri, yang sekolah juga tinggalnya nggak di sini, jadi segede gini sendiri. Iya. Ya makanya ini sering main ya. Oke. Catat, berarti Indi akan sering-sering main ke rumah Mbak Meli. Boleh ya? Kalau Indi mau ngumpul-ngumpul di sini bawa teman-teman ya boleh. Beneran? Iya. Selamat ulang tahun loh Mbak Mel. Aduh, aku harusnya mau ucapinnya dari depan. Aduh, baru kemarin banget ya. Happy birthday. Ya ampun. Yang ke-27 tahun. Kayaknya umurnya stay di situ deh, nggak nambah. Rasa 37. Padahal udah berapa, jadi pokoknya kita merasa muda aja. Merasa muda banget. Kata orang kita tua tuh kok rasanya enggak. Enggak tuh biasa aja. Itulah tentang hidup yang orang nggak paham ya. Ternyata bener. pas kita di usia gini masih alhamdulillah masih pernah sehat. Iya, tadi pianonya bagus banget. Terus udah gitu ya masih semangat aja ya, nggak merasa itu. Hebat asli, udah gitu superwoman di rumah dan di kantor. Nanti kalau kantor nanti nih soal superwoman di rumah nih kan Mbak Meli tuh anaknya 2. Yang satu sekarang masih, yang satu kan kedokteran kan. Ya. Yang satu lagi ngambil S2 di London. Tuh kan hukum. Enggak, politik juga. Politik juga. Sosial Itu kan bisa bikin anak sampai sesukses. Oh ini bunganya sampai banyak banget. Mbak, sebelum ngomongin anak nih, pengen ini dari mana aja nih Mbak? Dari mana aja ini nih? dari bekas anak buahku. Jadi ini Bambi sama Non nih. Dulu lawyerku. Sekarang Non tuh corporate secretary Goto. Bambi di Mind ID. Ini Elizabeth Silalahi. Dia sekarang juga di OJK. Kalau ini dari Pak Rahmat Pribadi, sahabatku Pak Rahmat Pribadi, sama-sama Eisenhower. Ini Mbak Ira SSK nih. Dia emang baik banget, selalu ngasih bunga. Terus saudara, ini dari saudara dari teman-teman lah. Ih, sampai sebanyak ini. Iya, perempuan paling senang kalau dikasih bunga ya, bener nggak? Pokoknya senang selalu gitu seneng. ya. Tuh kan nggak nyangka di dalam Jakarta yang deket MRT apa segala macam ada kolam renang segede ini gitu, secakep ini Mbak. Pantesan kamu betah ya nggak kemana-mana. Kebetulan ini memang saya anak selatan ya, mama kan di Cepete gitu, jadi emang cari rumahnya di sini. Gitu. Memang sih pengennya sih kalau masuk ke sini nggak terlalu ribet karena tamu suka agak nyasar. Cuma kalau udah di rumah rasanya sudah di dunia sendiri. Bener. Melupakan segala hiruk-pikuk daripada ibu kota. Pengen ngobrol nih Mbak, kita ngobrol di sini aja nggak apa-apa ya? Iya, boleh sih di sini. Nah itu tuh kalau misalnya tadi aku nanya nih Mbak Mel kan udah se apa namanya ngegedein anak-anak sampai pada berhasil semua gitu ya. Yang satu dokter, yang satunya lagi ya masih proses lah namanya anak ya. Iya. Tapi udah kelihatan jalannya gitu kan. Saya pokoknya sebagai orang tua prinsipnya adalah pertama adalah mereka bukan hiasan, mereka bukan pajangan. Tapi kita juga harus mengetahui jati diri mereka. Jadi kita nggak usah maksa mereka seperti kita gitu kan. Makanya anak saya memang nggak ada yang ngikutin pola saya ke hukum gitu lah. Iya, nggak ada. Tapi saya rasa ya gitulah, sebagai orang tua sukses atau tidak itu relatif ya. Tapi yang penting kalau bisa sih anak kita tuh istilahnya happy, percaya diri, juga humble, dan mau membuat kebaikan lah untuk sesama. Itu aja sih kalau saya sih prinsipnya. Oke. Mau dia ngambil apa kita coba support, kita coba kasih itu. Karena kalau zaman sekarang kan orang tua sekarang memang lebih memberikan kebebasan ya. Ibaratnya kalau memang dia senangnya misalnya mau jadi chef ya didorong kan. Kalau zaman dulu kan orang sangat very konservatif ya. Dulu tuh pokoknya insinyur, dokter, hukum, udah 3 itu. Iya, betul. Jadi ya kalau saya sih intinya masih proses, tapi saya mensyukuri aja sih bahwa dibilang juga saya sukses atau tidak saya rasa bukan itu. Yang penting anak saya happy nggak, saya bisa jadi ibu yang baik nggak, dan lalu saya bisa bijak nggak. Itu yang kadang-kadang dengan usia kita belum tentu bijak kan. Jadi kita pengen jadi orang yang bijak aja lah. Itu Mbak, kan kadang-kadang nih ya di masa yang kayak begini kita tuh suka khawatir gitu sama anak. Aduh dia ngapainnya di luar, aduh dia tersangkut ini nggak, kenalannya siapa, kayak gitu-gitu kan kita ada khawatir. Tapi kan Mbak Meli itu kayak yang ya udah pokoknya percaya sama anaknya, kasih bekal apa aja yang dikasih Mbak Meli ke anak-anak supaya mereka tuh nggak keluar dari jalur yang seharusnya. Jadi mungkin saya juga membesarkan anak, saya harus mengatakan banyak dibantu sama ibu saya ya. Karena kan saya selama ini kan cukup sibuk ya. Nah jadi ya ibu saya pertama sih saya pikir dari ibu saya nilai-nilai agamanya cukup kuat ya ditanamkan ke anak-anak. Kedua saya juga selalu ajarin bahwa pokoknya
kita bergaul harus pintar ya, menjauhi hal-hal yang tidak baik ya, misalnya namanya narkoba, alkohol. Kita harus menjelaskan efeknya daripada itu. Jangan ikut-ikutan, jangan gara-gara peer pressure gitu kan. Lalu kemudian saya juga pada dasarnya sih ya untungnya saya punya anak-anak yang baik aja ya. Jadi saya kasih tahu, mereka juga bisa menilai, terus mereka menjalankan. Tapi memang saya rasa sebagai orang tua yang kita harus kasih adalah fondasi, tentunya adalah perspektif, wawasan yang luas, tetapi juga kemampuan untuk menghargai sesama dan perbedaan. Karena orang nggak bisa sama-sama kita gitu kan. Jadi itu aja, dan kita berharap bahwa istilahnya bahasa Inggrisnya the fruit doesn't fall far from the tree. Buah itu nggak akan jauh daripada pohonnya gitu. Bisa jadi jalan dia berbeda sama kita, pilihan-pilihan dia berbeda, tapi kita harus hargai dan kita hormati, dan kita berharap mereka menjadi baik. Hanya kita yang kita lakukan sebagai orang tua ya. Kita nggak bisa terlalu berlebihan. Kita nggak bisa menjalankan hidup mereka kan. Mereka harus bisa menjalankan hidupnya sendiri. Keren. Kalau mamahnya Mbak Meli kan ngasih tahu bahwa jangan lupa Allah, sampai bikin musola yang gede banget gitu di sebelahnya ruang tamu. Kalau yang dititipin dari Mbak Meli ke anak-anak apa? Iya, kalau dari anak-anak sebenarnya yang saya selalu bilang bahwa intinya adalah kita ini tanpa kita syukuri begitu banyak nikmat yang kita miliki. Tetapi kalau kita sia-siakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, mau apapun yang kita miliki, kalau kita tidak mau bekerja keras, nggak mau terus maju, itu akan sulit. Jadi saya selalu menanamkan bahwa kita tuh harus punya kemampuan untuk mandiri. Karena orang tua belum tentu selalu ada. Sama kayak saya kan dulu, ayah saya meninggal, saya umur 18 tahun, terus saya pada saat itu saya memutuskan saya nggak mau ngerepotin ibu saya. Dan memang basically I put myself through school and everything like that ya. Walaupun ya mungkin bisa aja juga saya minta sama orang tua gitu. Tapi itu yang saya coba tanamkan, bagaimana mensupport tetapi juga membuat mereka mempunyai daya juang. Itu yang saya berharap sih. Keren banget ih. Terus yang bikin aku nggak nyangka pas masuk, lihat foto ini kok kayaknya aku kenal nih gitu sama si bapak. Bapaknya anak-anak. Sama si bapak. Waktu dulu saya masih muda. Saya waktu muda tuh, jadi gini, saya tuh sebenarnya kuliah di Georgetown. Terus bapak meninggal, kata ibu, ini uangnya nggak ada, kita harus cari beasiswa. Sambil nunggu beasiswa, aku dikenalin sama ini, I think general editornya Prisma. Ingat gak majalah Prisma? Namanya Aswap Mahasin. Almarhum Aswap Mahasin. Dikenalin aku ke Mulia Lubis, Bang Todo Malia Lubis. Aku di Yayasan LBH volunteer, ketemu Hendari di situ. Jadi dari situ juga aku akhirnya kenapa masuk hukum, sebenarnya gara-gara itu. Oh, sebelum itu enggak? Tadi apa yang jadi diplomat kan? I was in Georgetown School of Foreign Service tadinya. Iya. Itu jadi nggak nyangka ya, namanya jodoh tuh bisa ketemu di belokan di mana aja gitu. Maksudnya saya juga sebenarnya dunianya dia tuh beda banget kan sama dunia saya. Dunia LBH itu, cuma di ibu saya itu lagi masih sedih ya, bapak meninggal, jadi kayaknya anaknya nggak kemana-mana. Yang penting anaknya masih lagi ngerjain yang bener-bener aja kan. Waktu itu kan lagi zamannya lagi seru lah gitu, kenal sama Bang Buyung segala macam. Terus waktu zaman itu kan Pak Yap Tiamhin aja masih sering main di LBH. So for me it was like wow gitu kan. Wow banget, tapi kan sebenarnya nggak lazim di tahun 85 orang kayak gitu ya. Ya cuman itu saya rasa itu yang membuat apa ya, hidup saya kaya ya, karena saya ketemu sama orang-orang yang kalau enggak sih nggak mungkin ketemu sama orang-orang kayak gitu. Ketemu, begitu ketemu tuh langsung yang ketemu anak magang, anak apa? Anak kecil, aku baru 18 tahun. Aku jadi mulai nerjemahin bahasa Inggris. Jadi gitu. dari ada buletinnya LBH sama LP3S, itu dalam bahasa Inggris, aku jadi editornya. Terus bantu nerjemahin juga. Waktu itu juga Bang Buyung lagi mulai itu tuh program doktornya di Belanda, waktu itu juga bantuin juga dia. Oke, nah terus sekarang aku ngeliat nih, udah pakai baju kuning. Kuning bukannya warna umum ya? Ini mau kemana nih Mbak? Udah rapi banget. Ini mau ngantor kan? Ini baju kantor. Aku ikut ke kantor dong, boleh? Boleh dong. Boleh? Iya. Serius? Nebeng mobilnya Mbak Meli ya? Boleh. Nggak apa-apa. Ya udah yuk. Yuk. Buru-buru nggak? Nggak apa-apa. Ya udah. Gimana Mbak Meli kalau di kantornya? Ini Superwoman tadi kan kita udah dengerin nih, gimana di rumah sama ngedidik anak-anak, gimana menghormati nasihat orang tua juga gimana, ketemu sama sang apa ya, pujaan hati, di mana juga tadi kita udah ketemu. Nah sekarang yang belum adalah kita pengen tahu Mbak Meli ini Superwoman di karirnya seperti apa. Mau nebeng tadi katanya boleh nebeng ke kantornya Mbak Meli, ketemu di sana ya.